Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Rukhlis Majid, calon guru penggerak angkatan 10. Izinkan pada video kali ini saya menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang berpihak kepada murid. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pembimbing saya. Yang pertama adalah Bapak Juwari SPD MA sebagai fasilitator. Yang kedua adalah Ibu Safrina Rahmawati SPD MPD sebagai pengajar bakti. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki konsep pendidikan yang berpusat pada murid. Konsep ini dikenal dengan pendidikan taman siswa yang didirikannya pada tahun 1922. Setidaknya ada 4 prinsip utama dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama adalah aspek kodrat alam dan zaman. Prinsip yang kedua adalah ingarso sung tulodo. Prinsip yang ketiga adalah ingmatio mangunkarso. Dan prinsip yang keempat adalah tuturi handayani. Adapun penjabaran dari prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kodrat alam dan zaman. Penjelasannya adalah pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidikan harus mencakup bakat dan minat murid dan juga harus relevan dengan tuntutan zaman. Yang kedua adalah ingarso sung tulodo. Hendaklah seorang guru bisa memberikan contoh yang baik bagi muridnya. Yang ketiga adalah ingmatio mangunkarso. Guru harus bisa menumbuhkan semangat dan kreativitas murid dengan berdiskusi dan melalui kolaborasi. Dan yang terakhir, tuturi handayani. Hendaklah seorang guru berperan sebagai pembimbing dan pengarah murid, bukan untuk memaksakan kehendaknya yang sesuai dengan keinginan seorang guru. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri manusia agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, seyogianya pendidikan dapat membentuk manusia dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah dalam aspek kemerdekaan. Dalam hal ini, pendidikan sejatinya membentuk manusia merdeka. Merdeka secara batin, pikiran, dan perkataan. Yang kedua adalah berbudi luhur. Hendaklah pendidikan itu dapat membuat manusia memiliki karakter yang baik, akhlak yang mulia, dan juga memiliki moralitas yang baik pula. Yang ketiga adalah berpengetahuan luas. Pendidikan hendaklah dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya. Kemudian dari tujuan tersebut, kemudian jika kita kontekstualkan dengan menerapkan konsep dalam 3 aspek, yaitu pembelajaran, kurikulum, dan aspek yang lainnya, maka akan memuat konsep sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam pembelajaran. Hendaklah pembelajaran itu pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Yang kedua, aspek kurikulum. Hendaklah kurikulum itu disusun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya dapat menampung segala kebutuhan dan juga tantangan-tantangan. Yang ketiga, di aspek penilaian hendaklah berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi. Kemudian, konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat pada murid masih sangat relevan hingga saat ini. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat berguna di era globalisasi dan digitalisasi
karena pendidikan yang berpihak pada murid menjadi semakin penting untuk diadopsi dan juga diimplementasikan. Yang pertama, alasannya adalah mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan dan peluang zaman. Bagaimanapun, tantangan zaman kedepannya akan semakin kompleks. Oleh karena itu, maka seorang murid harus siap melalui pendidikan yang mengutamakan atau berpusat kepada siswa. Yang kedua adalah mengembangkan potensi dan bakat murid secara optimal, agar seorang murid itu dapat melihat ataupun dapat mengembangkan bakatnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Selain itu, juga untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia-manusia yang memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. SMA 1 Bumiayu sebagai sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka berusaha untuk mengadopsi pemahaman-pemahaman dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dalam berbagai macam kegiatan. Di antaranya yang pertama adalah tradisi 5S, yang kedua adalah pengembangan karakter, baik pengembangan karakter itu melalui pendidikan keagamaan atau melalui kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam ataupun melalui kegiatan pembiasaan setiap harinya. Kemudian dalam aspek pengembangan diri, di SMA 1 Bumiayu menyediakan banyak wadah. Setidaknya ada sekitar 17 ekstrakurikuler dan ada 1 intrakurikuler yang itu saling berkolaborasi menjembatani potensi murid sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada seorang murid. Kemudian kegiatan pembiasaan pagi, yaitu kegiatan yang di dalamnya terdapat banyak manfaat. Bagaimanapun, kebiasaan positif itu akan lahir dari pembiasaan positif pula. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan panduan untuk membangun pendidikan yang berpihak pada murid dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.